Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nizar Muhammad Zulfikar. Di sini saya akan sedikit membagikan sebuah video atau mereaction. Lebih tepatnya bukan mereaction sih, sedikit membantu menjelaskan apa yang diobrolkan oleh tim Ki antara Ken dan Ilya dengan karakter Yuaku Yosuke Nagano. Nah, judul videonya itu How to be like a Japanese athlete. Bagaimana cara menjadi seperti seorang atlet Jepang. Nah, mungkin di sini akan berisi tips-tips yang cukup bisa kita pelajari ya untuk diterapkan dalam karate kita. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa di sini saya bukan merupakan seorang karateka hebat, bukan atlet nasional, apalagi atlet internasional. Saya hanya atlet dojo, atlet ecek-ecek, dan pemahaman saya pun seadanya. Jadi boleh bagi teman-teman yang memiliki pemahaman lebih, pengalaman lebih, mau koreksi, saran, masukan, silahkan boleh di-share, dituangkan saja di kolom komentar di bawah ya. Demi pembelajaran buat saya juga gitu, demi pengembangan atau berkembangnya saya juga dan berkembangnya channel ini menjadi lebih baik. Baik, kita mulai saja ya biar tidak bertele-tele. Between what's being taught in Japan and what's being taught abroad. So I wanted to close in that gap. So I tried my best to deliver the message through this platform that I have right now. I want to ask you about something we're talking a lot the last couple of years, and it's Japanese athletes in current time. They're on high level every single time from tournament to tournament, and everyone wants to know, what do you think is the secret? Right. So before I start talking, I am not like a national level player, so I would like to address that first. But seeing my friends that compete in the K Premier League as well. Nah, jadi scan ini dia bertanya akhir-akhir ini ya akhir-akhir tahun ini bahwa atlet Jepang itu di turnamen yang levelnya paling tinggi tentu di WKF ya, yang skalanya resmi dari World Karate Federation itu sangat mendominasi terutama di sektor kata. Nah, itu jadi dia itu nanyain rahasianya apa gitu, rahasianya apa sampai bisa kayak gitu atlet Jepang tuh mendominasi. Terus Yusuke ini menjawab bahwa sebelumnya dia bukan atlet nasional tim Jepang, tapi temannya ada yang bertanding di Karate One Premier League. Jadi Karate One Premier League itu liga karate dengan level tertinggi itu. Beda dengan Karate One Series A yang levelnya di bawah Premier League. First, yes, they start from very young age, but I mean that's all same in countries. So I would like to talk about the two main elements. Number one is they're able to make a kime even when they're doing it slowly. Nah, tentu tipsnya itu rahasianya itu yang disampaikan Yusuke itu tentu dari usia dini ya. Mungkin di semua negara pun dimulai dengan pembibitannya itu dari usia-usia kecil, usia-usia dini. Nah, rahasia yang pertama atau tips yang pertama itu be able to apply kime for all speed. Jadi tadi dia bilang setiap orang itu bisa menggunakan kime bahkan dari gerakan paling lambat sekalipun, dengan kecepatan paling lambat sekalipun dia tetap bisa menggunakan kime-nya, memasukkan kime dalam setiap teknik walaupun dengan kecepatan yang rendah gitu, apalagi dengan kecepatan tinggi tentunya. I think that's a very critical point when Japanese Itu sangat people poin do, kritis. I guess, practice kata. Yes, they do. Of course, they practice fast and they practice full speed, and that's very essential part. But even in local tournaments,
you can see right away who's good or not when they're warming up. Nah, jadi itu poin yang pertama tadi itu jadi poin yang sangat kritis ya, critical point. Jadi poin yang sangat utama dalam bermain kata itu ya. Ya mungkin semua orang juga katanya itu berlatih bisa dengan full speed, dengan speed yang tertinggi mereka. Tapi bisa dilihat katanya di lokal turnamen di Jepang itu seorang atlet kata itu bisa dilihat bagus tidaknya itu ketika mereka pemanasan atau ketika mereka melakukan warming up gitu. And I see that if your karate or if your kata isn't so complete, isn't that good, there are slight glitches in between your movements. So let's say maybe your right, your hikite, is rotating a little too early than the punch, or maybe your kick, maybe your knee is lowering slightly when you finish kicking. Jadi mungkin terdapat kesalahan juga yang cukup kecil tapi bisa sangat berdampak gitu ya. Jadi tadi itu contohnya misalnya kesalahan putaran hikite kita terlalu cepat dibandingkan putaran pukulan kita. Itu menjadi suatu hal yang simpel kan ya, bukan simpel, hal kecil gitu, tapi ya cukup berdampak gitu. Atau ketika nendang, lutut kita itu lebih rendah daripada target yang kita tuju. Jadi ya mungkin itu yang kita rasa mungkin suatu hal yang sepele tapi dampaknya sangat besar gitu. Ya, kita lanjut. Be in love with detail and synchronization. Mencintai detail, sedetail mungkin, dan sinkronisasi atau ya perpaduan lah sinkronisasi itu. Those little points, and I think the very good athletes are able to execute everything exactly at the same time or in a synchronized manner, even when they're doing it slow. So it's like seeing a very beautiful artwork when they do warm-ups because it's so clean. Nah, bagaimana cara melatihnya? Yes. To put it more briefly or easier, I would consider thinking about 4 points. I don't know Jadi if that's ada 4 simple poin or ya. what, Ada but 4 4 poin points. utama. Breath, breathing, Pernapasan, last rotation of the technique. So putaran if it's a terakhir block, dari tiap teknik. this rotation. If it's a Putaran punch, terakhir this tiap rotation. tekniknya ya. Number 3, extension of the leg. So Tekanan di at the kaki. same time. Well, I guess that Tekanan di depends on the kaki. style as well, but the kime of the leg. And lastly, the hips. Dan So terakhir adalah if pinggul. when you do slowly, try to synchronize those 4 at the same time. Nah, jadi ada 4 aspek yang harus kita penuhi ketika melakukan sebuah teknik. Yang pertama itu pernapasan, yang kedua last rotation, jadi putaran terakhir dari tiap tekniknya. Jadi misalnya kalau mukul tuh ya putaran terakhirnya gitu. Kemudian leg extension, tekanan di kaki atau mungkin hentakan otot kaki ya. Kemudian hips atau pinggul. Jadi pinggul. Nah, tadi di Yosuke itu bilang ketika kita berlatih dengan pelan, coba sinkronisasikan atau lakukan 4 hal ini. Jadi 4 hal ini coba lakukan dengan baik gitu ketika kita berlatih dengan pelan. And even with those 4 components, I think you will level up. I'm pretty sure if you haven't thought about that before, you will notice that one or 2 would be missing from your kime. So that's what I think. The second point. Nah, sebelum ke nomor 2, jadi kata Yosuke itu 4 komponen ini jadi satu kesatuan yang sangat penting. Ketika kita kehilangan 1 atau 2 komponen itu sudah sangat fatal nantinya hasilnya. Sudah sangat jauh dari bukan kesempurnaan, jauh dari aspeknya hilang lah gitu. Jadi cukup fatal baik 1 atau 2 yang komponen tadi yang hilang. Jadi harus 4-4-nya harus ada dari setiap teknik yang kita lakukan. Seperti itu. This is pretty simple, but the amount of practice they do is crazy. They practice
for a very long time, especially they start from a young age, and the longest time that they practice is usually from middle school to college. That's when they dedicate a lot of their time onto karate. For instance, Nah, jadi sebelum sedikit-sedikit ya, biar paham. Jadi, latihan di Jepang itu sangat gila ya. Bahkan orang Jepang sekalipun Yasuke itu bilangnya sangat gila. Kenapa? Karena waktu latihannya itu mereka mendedikasikan waktunya itu benar-benar pembinaan dari kecil. Pembinaan dari kecil. Dan fokusnya itu mereka memfokuskan mereka untuk jadi atlet karate itu sejak SMP sampai dengan college, SMP sampai dengan usia kuliah gitu. Mereka dari sekolah SMP sampai universitas gitu. Kenapa? Mungkin sedikit berbagi ya, sedikit yang saya paham itu usia dari teori usia perkembangan itu SMP itu sudah mulai masuk usia spesialisasi, dan sampai SMP sampai SMA itu masuk usia spesialisasi, dan di SMA ke atas bisa waktu golden age-nya ya. Mungkin ada tabelnya tapi saya lupa jelasnya usia berapa. Mungkin bisa teman-teman cari atau bantu infokan di kolom komentar ya. Nah, sementara SD itu usianya multilateral. Jadi banyak-banyaknya gerak, banyak gerak, beragam macam jenis gerak. Jadi ketika SMP ke atas difokuskan, dan mereka memiliki perbendaharaan gerak yang cukup banyak, tidak akan susah ketika melatihnya karena motorik mereka pun sudah baik. Secara motorik mereka sudah baik, anak-anak tuh sudah baik, sudah bagus gitu. Jadi diberikan gerakan bagaimanapun tidak akan susah gitu. Itu sih mungkin dari sisi keolahragaan gitu. Dan ketika SMP ke atas tuh mereka sudah benar-benar mendedikasikan waktunya untuk berlatih karate seperti itu. The strongest, let's say, universities or high schools, they would have morning practices. So like from 7 to 9, they would practice. And then they go to school, study, lunch. Some of them do lunch break practice, 30 minutes. Ini nih. Di apa ya? Terutama di universitas dan juga high school, SMA sampai dengan universitas. Jadi mereka itu latihan dari mulai jam 7 pagi. Sesi pertamanya, sesi pagi itu jam 7 pagi sampai dengan jam 9. 2 jam latihan. Kemudian mereka sekolah, belajar, kemudian istirahat, makan siang. Nah, di istirahat juga mereka berlatih selama 30 menit. Jadi ada latihan lunch practice, latihan saat makan siang gitu. Setelah makan siang selama 30 menit, 2 jam setengah tuh. Lanjut ya. Practice. And then they have afternoon classes, and then after that they have the official. Nah, kemudian ada sesi siang selama 1 jam setelah makan siang, setelah break time, waktu istirahat siang, mereka berlatih setengah jam, kemudian 2 jam setengah. Terus ada afternoon practice, jadi latihan siang selama 1 jam, 3 jam setengah. Practice from like 3 to like 7, and dan kemudian ada official practice, jadi latihan utamanya gitu, latihan yang memang benar-benar jadwalnya biasanya di jam 3 sampai dengan jam 7 malam. Berapa jam tuh? Do that from like ya mungkin 8 jam from like per 12 hari. to like 22 basically. Doing that every single day obviously would get them very good. And it gets intense, especially in university, because the number of classes decreases. I mean, so for those of you that think college is for studying, yes, that's contradictory, but still, as a fact, they spend a lot of time doing practices. And that's simply, I think, the reason why they're good. So it's normal for them to train 3 times a day. Nah, jadi ya begitulah katanya latihan di Jepang itu, jadi benar-benar penuh pengorbanan, waktunya juga benar-benar ketat gitu. Jadi ya begitulah kenapa atlet Jepang hebat-hebat, karena waktu latihannya pun sehari 3 kali gitu ya. Pagi jam 7 sampai jam 9, kemudian
di siang itu dimulai dari mungkin latihan saat makan siang selama 30 menit, kemudian latihan siangnya 1 jam, udah 3,5 jam, kemudian latihan sorenya, latihan utamanya nih yang jadwal pastinya itu jam 7 sampai dengan jam 3 sampai dengan jam 7, 4 jam, 7,5 jam. Mungkin katanya bisa saja ada latihan lagi dari jam 8 sampai dengan jam 10. Nah, untuk menu latihannya ya entahlah, mungkin mereka punya rahasia menu latihannya gimana, periodisasinya gimana, program latihannya kayak gimana, itu bisa kita cari lebih lanjut lagi ya nanti. I think in the highest level in Japan, it's normal. For an average level, they would have one practice a day, but it's like 6 or 5 times a week. Nah, jadi si Ilya tuh nanya, apakah itu normal ketika latihan sehari 3 kali? Nah, jadi katanya di Jepang itu normal sehari latihan 3 kali untuk high level, jadi level tertinggi gitu. Untuk atlet elit lah gitu, atlet elit yang memang ya mereka sudah atlet gitu, bener-bener atlet. Ya mungkin kalau kita tuh kayak di PPLP, kayak di Platda, Platnas, kayak gitu, PPLPD, ya memang sudah mereka diasramakan, diasramakan, sentralisasi gitu. Mereka itu normal. Tapi untuk yang umumnya rata-rata latihannya itu sehari sekali, tapi dalam 1 minggu itu 5 sampai 6 hari latihannya tuh. Jadi ada waktu istirahat selama 2 atau 1 hari. Jadi hampir tiap hari latihan gitu. And the culture of practicing sports, or we call it bukatsu in Japanese, is very intense in Japan. It's either, well, I don't know why, but Japanese people tend to go on one path and they try to do that very strictly and they don't veer off to other things. Yeah, and the schools are supportive of that, and schools are structured in a way that kids can concentrate on certain things, and I think that's like a social character of Japan. Nah, jadi di Jepang itu hal kayak gitu tuh sudah jadi semacam kurikulum olahraga mungkin ya. Tadi ada apa ya sebenarnya, sport kultur atau sport karakter entahlah. Jadi mereka itu memang kayak gitu. Ada bunkatsu tadi kalau saya nggak salah dengar namanya itu. Jadi itu sebuah hal yang normal gitu. Udah jadi karakter di Jepang, dan sekolahnya pun, iya, sekolah di Jepang pun memfasilitasi, mentoleransi untuk atlet-atlet yang berlatih. Jadi mereka tidak dipaksakan misalnya harus bisa matematika Indonesia dan segala macam. Jadi mereka punya pilihan untuk mereka fokus di mana gitu. Dan anak-anaknya pun tidak ke sana ke sini. Tidak misalnya udah fokus di karate iya, misalnya futsal iya, apa iya, gamers iya, atau lah apalah. Mereka fokus ke satu tujuan. Misalnya karate, ya udah karate aja. Kayak gitu. Mungkin ya hiburannya lah, atau sesi transisinya mereka hiburan dengan misalnya olahraga lain kayak gitu. Tapi mereka tujuannya satu, fokus gitu. Sehingga ya tahu sendirilah gimana hasilnya atlet Jepang. This is maybe also the way to success. Sometimes you need to eliminate all the things that could maybe take you some kind of away from your sport. Yes, and just focus on that one thing you love. Nah, jadi benar kata Ilya tuh. Ketika kita punya satu tujuan, kita harus bisa mengeliminasi atau mengorbankan hal-hal lain. Eliminated something else. Jadi mengorbankan hal lain. Dan fokus pada apa yang kita cintai atau apa yang kita tujukan. Seperti itu. Itu salah satu cara untuk sukses ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Kalau banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, dari informasi yang saya coba terjemahkan, meskipun mungkin terjemahannya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, saya hanya sedikit menerka-nerka dengan apa yang saya paham.
Mungkin kurang lebihnya garis besarnya bisa ditangkap kali ya. Kalau ada banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Boleh koreksi, balik lagi boleh koreksi, boleh berikan saran, boleh diberikan masukan, kritik juga boleh. Apapun lah yang bisa membuat saya lebih berkembang, lebih mendapatkan informasi lebih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.